Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah hari ini kita bertemu pada mata kuliah Cyber Security untuk pertemuan yang ketiga, dan hari ini kita akan membahas tentang identifikasi malware dan analisis penyerangannya. Agenda perkuliahan hari ini yang pertama adalah kita akan membahas peta serangan cyber, yang kedua adalah teknik analisis malware, yang ketiga adalah alat desain sistem, yang keempat adalah teknik dan motivasi serangan cyber. Peta serangan cyber. Serangan cyber telah berkembang jauh lebih besar dalam beberapa dekade terakhir. Menurut statistik pada tahun 2009, tercatat 12,4 juta serangan, dan baru-baru ini pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 812 juta serangan. Ya. Perlu diketahui, ini hanyalah kasus yang diketahui dan masih banyak kasus-kasus lain yang tidak diketahui. Sehingga dapat kita definisikan bahwa malware atau serangan dalam bentuk yang lain sebagai perangkat lunak yang menyebabkan kerugian bagi pengguna mesin ataupun jaringan. Malware mencakup virus, Trojan horse, worm, rootkit, scareware, dan spyware. Kode berbahaya atau terkenal dideteksi pada PC korban menggunakan tanda tangan atau indikator berbasis host. Indikasi ini dapat mendeteksi berkas yang dibuat atau dimodifikasi oleh virus, serta dimodifikasi atau virus ini memodifikasi registry. Dengan memantau lalu lintas jaringan, kemudian tanda tangan elektronik atau indikator berbasis jaringan digunakan untuk mendeteksi kode berbahaya tanpa analisis virus. Tanpa analisis virus, tanda tangan jaringan dapat dibuat, tetapi ada kendalanya. Tanda tangan yang dikembangkan melalui analisis malware biasanya jauh lebih efektif daripada sistem deteksi tradisional dengan tingkat deteksi yang lebih tinggi dan lebih sedikit kesalahan positif setelah memperoleh tanda tangan. Tujuan akhirnya adalah menentukan bagaimana malware tersebut dapat beroperasi. Selanjutnya adalah teknik analisis malware secara umum. Ada dua, yaitu teknik analisis statis dan teknik analisis secara dinamis. Pada teknik analisis malware secara statis, itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi dari malware biner atau executable tanpa mengeksekusi atau menjalankannya. Sehingga dia hanya sebatas analisis statis, tanpa kita harus mengklik. Ingat, virus biasanya berupa file exe, tetapi untuk analisis statis, virusnya tidak dijalankan, tetapi kita menggunakan program lain untuk menganalisis virus tersebut. Kemudian ada analisis dinamis, yaitu analisis yang sama, mirip dengan statis, namun satu-satunya perbedaannya adalah ia melakukan analisis pada malware saat malware tersebut sedang berjalan. Nah, dalam analisis dinamis, sebelum menjalankan malware, analisis harus membuat lingkungan yang aman atau terisolasi atau dikarantina, sehingga malware yang berjalan dia bisa dilakukan analisis.
Analisis ini harus membuat virus atau malware tidak menginfeksi pada lingkungan operasi sistem kita. Hal ini tidak diperlukan dalam analisis statis karena analisis statis tidak melibatkan menjalankan malware apapun. Terkadang analisis dinamis bisa jadi sulit bagi mereka yang tidak memiliki banyak pengalaman atau pengetahuan di bidang pemrograman. Hal ini karena sebagian besar analisis yang dilakukan secara dinamis menggunakan debugger atau disassembler atau decompiler atau ketiga-tiganya. Untuk mengetahui ketiga alat tersebut, individu harus memiliki pemahaman yang kuat tentang debugging code, pengetahuan tentang bahasa tingkat rendah seperti bahasa assembly, register pada sistem Windows dan Linux. Kemudian kita masuk ke dalam analisis dalam malware dan serangan cyber lainnya. Umumnya, seseorang yang melakukan analisis malware dan serangan cyber itu menggunakan dua algoritma, yaitu machine learning algorithm dan deep learning algorithm. Namun, kedua algoritma ini terpecah menjadi banyak bagian dan mereka tujuannya adalah untuk mendeteksi jenis, format, dan ancaman malware itu. Kayak gitu. Jadi, algoritma machine learning dan deep learning itu banyak sekali dan peruntukannya juga banyak, masing-masing berbeda. Kemudian pada analisis statis, kita dapat menggunakan sebuah perangkat, yaitu namanya PEBIR dan DAMBIN. Itu adalah perangkat-perangkat yang digunakan dalam analisis statis pada malware. Kemudian, pemindai malware terbuka, kita bisa menggunakan ekstraksi metadata mesin heuristik tanda tangan yang buruk atau signatur. Apa sih tanda tangan yang buruk ini? Jadi, tanda tangan yang buruk adalah sebuah sistem di mana program itu sudah dilabelin bahwa program itu aman, begitu. Kemudian ada analisis malware secara dinamis, dilakukan dalam lingkungan yang terisolasi. Kita dapat menggunakan program VMware, VirtualBox, kemudian Microsoft Hyper-V itu. Itu untuk analisis dalam sebuah lingkungan yang terisolasi. Namun ada juga yang digunakan untuk menganalisis atau menangkap paket-paket serangan. Kita dapat menggunakan sebuah program yang dinamakan Wireshark. Selanjutnya ada teknik dan motivasi serangan cyber. Yang pertama adalah mereka menyerang dengan penggunaan proxy. Misalnya yang diserang adalah port TCP IP yang 80, port 8000, port 80, 81, 443, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada yang diserang adalah teknik tunnelingnya seperti HTTP access, DNS, dan ICMP. ICMP itu apa? ICMP adalah salah satu protokol penting dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirim pesan kontrol dan laporan kesalahan antara perangkat jaringan. Itu adalah ICMP. Kemudian ada teknik phishing dan fraud. Teknik fraud ya, termasuk di dalamnya ada phishing, smishing, phishing, mobile, malicious code, ada rogue antivirus, dan fraud killing. Apa itu? Kita akan mengenal phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi seseorang dengan menipu. Phishing umumnya menyamar sebagai entitas resmi seperti perusahaan, lembaga, untuk mendapatkan data pribadi korban, akun, dan data finansial korban. Nah, phishing ini bisa terbagi menjadi email phishing, spear phishing, walling phishing, kemudian ada smishing.
Smishing adalah penipuan phishing melalui pesan elektronik atau SMS, atau disebut juga dengan SMS phishing. Dengan mengetahui nomor handphone tujuan, pelaku bisa mengirimkan pesan SMS mengatasnamakan pihak terpercaya yang bertujuan untuk mengelabui supaya mengklik link berbahaya yang berisi malware untuk mengarahkan ke website buatan pelaku. Dibanding email, pesan dalam bentuk SMS di smartphone terasa lebih personal sehingga membuat korban kurang waspada. Kemudian ada phishing. Phishing adalah voice phishing, bentuk penipuan melalui telepon. Penipu ini umumnya menggunakan social engineering melalui telepon untuk mendapatkan akses ke informasi dan keuangan pribadi kita. Sama seperti phishing dan smishing, korban akan diiming-imingi hadiah atau menerima desakan atau memberikan data pribadi kalau nggak mau hal yang nggak diharapkan akan terjadi. Nah, pada teknik phishing ini biasanya korban atau target itu akan seperti digendam ya. Jadi mereka membekali begitu. Jadi seakan-akan digendam. Makanya ketika phishing ini melalui voice biasanya meminta nama, ini ada teman kamu kayak gitu. Kalau boleh siapa namamu? Tadi ada dia menyebutkan seseorang kayak gitu. Nah, ketika kita bilang ya kamu memang benar nama kamu ini yang disebutkan, kita nggak sadar. Padahal itu taktik mereka mendapatkan nama kita dengan membalikkan pertanyaan seperti itu. Kemudian ada mobile malicious code, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk menyerang perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan yang lain sebagainya. Tujuannya adalah merusak sistem operasi atau aplikasi, mencuri data pribadi atau data perbankan. Malicious code ini juga dikenal sebagai malware yang merupakan segala bentuk kode yang dirancang dengan tujuan jahat dan merugikan. Beberapa serangan cyber yang termasuk malicious code itu bisa berupa virus, worm, trojan, spyware, ransomware, dan backdoor. Kemudian ada rogue antivirus. Nah, rogue antivirus adalah program yang meniru aktivitas program antivirus yang asli dengan memberikan peringatan palsu sehingga tujuannya adalah agar pengguna membeli dan melakukan aktivasi program antivirus palsu tersebut. Istilah ini untuk perangkat lunak yang palsu menyamar sebagai perangkat lunak keamanan yang sah itu disebut dengan rogueware, seperti antivirus atau anti-spyware. Antivirus merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengenali dan menghapus virus. Antivirus bekerja dengan cara mendeteksi, melumpuhkan, dan menghapus virus. Jadi kebalikannya, kalau rogue itu menyisip untuk memberikan suatu peringatan palsu, misalnya tidak ada virus dan yang lain sebagainya, atau tiba-tiba dia dibilang ada virus di situ padahal nggak ada. Tujuannya untuk mendapatkan aktivasi atau pembayaran aktivasi dari kita. Kemudian yang terakhir adalah fraud click. Fraud click adalah klik yang mencurigakan pada iklan di Google Ads. Untuk melindungi iklan, kita bisa menggunakan alat pemantau klik fraud yang dapat mengenali klik dan alamat IP yang tidak biasa. Beberapa alat yang bisa digunakan untuk memantau klik fraud diantaranya adalah ClickCheese, ClickGuard, dan PCC Protect. Jadi ini semacam dia otomatis mengklik ya. Makanya kalau di aplikasi tertentu, aplikasi perbankan atau aplikasi tertentu dia ada semacam menggeser pola atau dia ada klik untuk tahu dia bukan robot. Itu untuk mencegah si fraud click ini. Kemudian ada motivasi serangan dan tekniknya pada infrastruktur jaringan. Di situ kita tahu ada botnet. Botnet adalah bot atau robot dan netnya adalah network. Merupakan jaringan komputer yang terdiri dari perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan secara remote oleh penyerang. Itu.
Dia botnet dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal seperti mengirimkan spam, melakukan serangan DDoS, mencuri data, menambahkan email, dan menyebarkan malware. Perangkat yang terinfeksi malware dan menjadi bagian dari botnet disebut bot atau zombie. Botnet dapat terdiri dari ribuan hingga jutaan perangkat yang dapat diaktifkan secara bersamaan untuk melakukan serangan terkoordinasi. Salah satu contoh botnet adalah Storm Botnet yang muncul pada tahun 2007. Botnet ini menyebar melalui email spam yang mengandung lampiran berbahaya. Kemudian ada Fastflux. Fastflux adalah teknik canggih yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber untuk menyembunyikan infrastruktur jaringan dengan mengalihkan lalu lintas internet ke berbagai alamat IP dalam waktu singkat. Teknik ini biasanya dimanfaatkan dalam serangan malware, phishing, dan operasi botnet. Dengan mengganti alamat IP secara terus-menerus, DNS Fastflux membuat pelacakan dan deteksi serangan menjadi sangat sulit sehingga memperpanjang umur infrastruktur serangan. Serangan ini memiliki dampak serius terhadap keamanan data dan privasi karena memungkinkan penyebaran malware yang lebih sedikit atau yang lebih efektif dan perpanjangan aktivitas berbahaya. Pencegahannya gimana? Diperlukan tindakan teknis seperti menggunakan solusi keamanan DNS yang kuat, memantau lalu lintas DNS secara aktif, memperbarui konfigurasi DNS, serta melatih karyawan dan pengguna tentang resiko serangan ini. Kemudian ada Advanced Fastflux. Jadi hampir sama dengan Fastflux. Dia lebih kuat serangannya. Oke. Mungkin itu aja pertemuan kita tentang cyber security hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman akses LMS masing-masing dan di situ sudah ada tugas serta sudah ada forum diskusi untuk kita bahas bersama-sama. Saya rasa cukup sekian pertemuan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.